Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran geografi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari konsep esensial geografi. Pengertian konsep esensial geografi adalah konsep-konsep dasar yang digunakan untuk memahami fenomena geosfer dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran geografi kali ini, kita akan membahas mengenai 10 konsep esensial geografi. 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi menjelaskan letak atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak suatu tempat yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, sehingga posisinya bersifat tetap dan tidak berubah. Contoh 1. Kota Jakarta terletak pada koordinat sekitar 6 derajat 12 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit bujur timur. 2. Kota Bandung berada pada koordinat sekitar 6 derajat 54 menit lintang selatan dan 107 derajat 36 menit bujur timur. 3. Gunung-Gunung Bromo terletak pada koordinat sekitar 7 derajat 56 menit lintang selatan dan 112 derajat 57 menit bujur timur. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang ditentukan berdasarkan hubungannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Lokasi ini dapat berubah sesuai dengan sudut pandang atau perkembangan wilayah. Contoh 1. Jakarta terletak di pantai utara Pulau Jawa dan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. 2. Yogyakarta berada di bagian selatan Pulau Jawa di antara Magelang dan Surakarta. 3. Sekolah terletak sekitar 500 meter di sebelah timur kantor kecamatan. 4. Rumah Andi berada di samping pasar dan berhadapan dengan masjid. Contoh dalam kalimat. Letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra merupakan contoh konsep lokasi relatif. Sedangkan letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur merupakan contoh konsep lokasi absolut dalam geografi. 2. Konsep jarak. Konsep jarak berkaitan dengan panjang atau jauh dekatnya suatu tempat dengan tempat lainnya. Jarak dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dengan satuan panjang tertentu, seperti meter, meter atau kilometer, kilometer. Nilainya bersifat tetap. Contoh 1. Jarak antara Jakarta dan Bandung sekitar 150 km. 2. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 3 km. 3. Jarak antara dua desa adalah 8 km. Jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak yang diukur berdasarkan waktu tempuh, biaya, atau tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tempat. Nilainya dapat berubah tergantung kondisi. Contoh 1. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung memerlukan waktu sekitar 2-3 jam melalui jalan tol, tetapi bisa lebih lama saat terjadi kemacetan. 2. Rumah Andi dapat ditempuh dari sekolah dalam waktu 10 menit dengan sepeda motor. 3. Sebuah desa pegunungan terasa jauh karena memerlukan waktu 2 jam perjalanan, meskipun jaraknya hanya 20 km. Contoh dalam kalimat, jarak antara rumah dan sekolah yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit merupakan contoh konsep jarak relatif. Sedangkan jarak 3 km antara kedua tempat tersebut merupakan contoh jarak absolut dalam geografi. 3. Konsep keterjangkauan, aksesibilitas. Konsep ini menjelaskan tingkat kemudahan suatu lokasi untuk dicapai dari lokasi lain dengan sarana transportasi dan komunikasi yang tersedia. Contoh 1. Daerah perkotaan lebih mudah dijangkau karena memiliki jalan raya dan transportasi umum yang baik. 2. Sebelum dibangun jembatan, masyarakat harus menyeberangi sungai menggunakan perahu, sehingga akses ke sekolah dan pasar menjadi sulit.
3. Setelah jembatan dibangun, mobilitas penduduk meningkat, distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, dan kegiatan ekonomi berkembang. Contoh dalam kalimat, pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan pusat kota merupakan contoh konsep keterjangkauan, aksesibilitas, karena memudahkan mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa. 4. Konsep pola. Konsep pola menunjukkan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Contoh, pola permukiman. 1. Permukiman penduduk di sepanjang sungai membentuk pola memanjang, linier. Pola jaringan jalan. 1. Jalan-jalan di pusat kota biasanya membentuk pola kotak-kotak, grid, agar memudahkan mobilitas. Contoh sederhana dalam kalimat, permukiman penduduk yang memanjang mengikuti jalan raya merupakan contoh penerapan konsep pola dalam geografi, karena menunjukkan bentuk persebaran suatu fenomena di permukaan bumi. 5. Konsep morfologi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan pantai. Contoh, 1. Daerah pegunungan memiliki lereng yang curam, sehingga lebih cocok untuk perkebunan teh atau kopi daripada permukiman padat. 2. Dataran rendah yang relatif datar banyak dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, pertanian, dan pusat kegiatan ekonomi. Contoh dalam kalimat, kawasan dataran tinggi di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh, karena kondisi morfologinya yang berbukit dan beriklim sejuk. Hal tersebut merupakan contoh penerapan konsep morfologi dalam geografi. 6. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan berbagai aktivitas atau fenomena di suatu wilayah tertentu. Contoh, 1. Kawasan industri yang mengelompok di satu wilayah, seperti kawasan industri yang berisi berbagai pabrik dan gudang. 2. Pusat perdagangan di tengah kota, di mana banyak toko, pasar, dan pusat perbelanjaan berada di lokasi yang berdekatan. Contoh dalam kalimat, banyaknya pabrik yang berdiri di satu kawasan industri merupakan contoh konsep aglomerasi, karena aktivitas industri terkonsentrasi pada satu wilayah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. 7. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki nilai atau manfaat yang berbeda bagi setiap orang atau kelompok sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Contoh, 1. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata oleh wisatawan, tetapi bagi nelayan pantai merupakan tempat mencari ikan. 2. Hutan memiliki nilai sebagai sumber kayu bagi industri, sekaligus sebagai kawasan konservasi dan habitat satwa. Contoh dalam kalimat, sebuah sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air. Perbedaan manfaat tersebut merupakan contoh konsep nilai kegunaan dalam geografi. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini menggambarkan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah maupun antara manusia dengan lingkungan. Contoh, 1. Desa dan kota saling berhubungan, di mana desa memasok hasil pertanian ke kota, sedangkan kota menyediakan barang industri dan berbagai layanan bagi masyarakat desa. 2. Petani menjual hasil panen ke pasar kota, sementara kebutuhan pupuk dan alat pertanian diperoleh dari kota. Contoh dalam kalimat, hubungan antara desa yang menghasilkan bahan pangan dengan kota yang menjadi pusat perdagangan merupakan contoh konsep interaksi dan interdependensi. Karena kedua wilayah saling berhubungan dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. 9. Konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, baik dari aspek fisik maupun sosial. Contoh, 1. Wilayah pegunungan cocok untuk perkebunan teh dan sayuran, sedangkan wilayah dataran rendah lebih cocok untuk persawahan dan permukiman. 2. Daerah pesisir mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan,
sementara daerah pedalaman lebih banyak bergerak di bidang pertanian atau perkebunan. Contoh dalam kalimat, perbedaan mata pencaharian antara masyarakat pesisir yang menjadi nelayan dan masyarakat dataran tinggi yang bekerja sebagai petani merupakan contoh konsep diferensiasi area karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang atau wilayah. Contoh, 1. Daerah dengan curah hujan tinggi umumnya memiliki vegetasi hutan yang lebat. 2. Wilayah yang memiliki tanah vulkanik subur biasanya menjadi pusat kegiatan pertanian dan perkebunan. Contoh dalam kalimat, banyaknya perkebunan teh di daerah dataran tinggi merupakan contoh konsep keterkaitan keruangan. Asosiasi, karena kondisi iklim yang sejuk dan tanah yang subur sangat mendukung pertumbuhan tanaman teh. Baik, peserta didik yang hebat, kita telah mempelajari konsep esensial geografi sebagai dasar untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Melalui pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan saling berhubungan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik pembelajaran yang lebih seru lagi. SMA 3 Kendari bisa?